Oh, jadi orang bercadar hitam itu adalah Paman Ranubaya. Kau kira siapa? Jadi Paman juga yang dulu pernah menasihati aku waktu aku baru saja mengalami peristiwa di Candi Walandit. Sudahlah, Kamandanu. Aku tidak bermaksud apa-apa kok. Aku hanya ingin supaya kau tidak tercekam oleh peristiwa yang menyakitkan. Lalu akhirnya kau menyia-nyiakan hidupmu sendiri. Kamandanu. Iya, Paman. Apa kau tertarik pada olah kanuragan? Saya tidak tahu. Apakah saya berbakat atau tidak untuk belajar ilmu kanuragan, Paman? Apa kau pernah belajar dari ayahmu? Belajar apa? Tidak banyak, Paman. Aku hanya mengajari beberapa jenis pukulan. Kata ayah, saya tidak perlu menjadi seorang jago berkelahi. Ayah lebih senang saya mewarisi keahliannya membuat senjata pusaka. Iya. Kau sendiri bagaimana? Saya pribadi lebih tertarik mempelajari ilmu ulah kanuragan, Paman. Tapi saya harus belajar pada siapa? Bagaimana kalau kau belajar padaku? Paman bersungguh-sungguh? Kalau kau tertarik olah kanuragan, mulai besok malam kau datang ke tempat ini. Pengetahuan dan kemampuanku tidak banyak, tapi ada baiknya kau pelajari sebagai dasar berpijak. Dengar baik-baik, Kamandanu. Ilmu kanuragan pada dasarnya mempelajari segala sesuatu yang terdapat di dalam raga atau tubuh manusia. Karena itu, yang pertama kali perlu dipersiapkan adalah tubuh manusia itu sendiri. Setelah tubuh siap, barulah belajar kuda-kuda yang benar. Kuda-kuda artinya dalam keadaan siap siaga. Coba, pamanmu Wirot akan memberi contoh kuda-kuda yang bagus. Wirot yang ikut mendengar pelajaran kanuragan segera bangkit, lalu berdiri dengan kedua lutut menekuk ke samping. Tangannya menyilang di atas dada. Itu kuda-kuda yang sudah banyak dikenal orang. Kuda-kuda erat kaitannya dengan jurus. Jurus adalah suatu rangkaian pukulan yang mengarah pada satu titik kelemahan lawan. Nah, pamanmu Wirot akan memberikan contohnya. Cukup Wirot. Nah, sekarang kalian berdua bisa berlatih di halaman depan gua ini, ya. Kukira tempatnya cukup lega untuk kalian berdua. Demikianlah malam itu dan malam-malam berikutnya. Arya Kamandanu sibuk berlatih ulah kanuragan dengan ditemani Wirot. Setahap demi setahap, akhirnya Arya Kamandanu mampu menyerap pelajaran ilmu pukulan 12 jurus milik Empu Ranubaya. Pada malam ke-21, Empu Ranubaya melihat mereka berlatih di halaman depan goa. Setelah beberapa saat lamanya mengamati, Empu Ranubaya berdiri. Cukup. Hentikan dulu latihan kalian. Mari masuk. Aku akan bicara dengan kalian berdua.
Bagus, Kamandanu. Kau sudah menguasai 12 jurus yang kuajarkan padamu. Kau tahu nama jurus yang baru saja kau perlihatkan bersama Wirot? Tidak, Paman. Saya tidak tahu namanya. Paman Wirot hanya mengatakan pukulan 12 jurus. Iya. Walaupun sudah lama Wirot mengenal 12 jenis pukulan beruntun itu, dia pun belum tahu namanya. Guru tidak pernah memberitahu namanya pada saya. Iya. Nah, kalau kalian ingin tahu, 12 jenis pukulan itu merupakan bagian pertama dari jurus Naga Puspa. Kedengarannya asing nama itu, Oh Guru. iya. Memang kedengarannya asing. Karena memang hampir tak ada yang mengenalnya. Tapi Guru pernah mengatakan bahwa jurus itu sangat terkenal di kalangan para pendekar. Oh iya. Tapi mereka hanya mengenalnya dengan nama pukulan 12 jurus. Mengapa hanya 12 jurus, Paman? Sebenarnya jurus Naga Puspa terdiri dari 35 jurus. 35 jurus ini dibagi menjadi 3 tahap pelajaran. 12 jurus yang pertama adalah tahap awal atau tahap pertama. Isinya hanya olah kanuragan dalam tata lahirnya saja. Nah, bagaimana cara menendang dengan kaki kiri dan bergantian dengan kaki kanan? Bagaimana cara menggunakan sikut, lutut, kiri kanan, kepalan tangan, telapak kaki untuk menyerang ataupun bertahan? Wirot sudah mahir sekali menggunakan ke-12 jurus itu, walaupun kecepatan geraknya masih perlu ditambah lagi. Lalu tahap berikutnya, Paman? Tahap berikutnya merupakan pelajaran yang lebih berat dan rumit. Tahap kedua ini terdiri dari 11 jurus yang memerlukan persyaratan istimewa bagi orang yang ingin menguasainya. Persyaratan apa, Guru? Orang itu harus lebih dulu menguasai ilmu meringankan tubuh, atau biasa juga disebut aji seipi angin. Mengapa harus memerlukan persyaratan itu, Paman? Karena untuk memainkan 11 jurus itu dibutuhkan kecepatan gerak seperti angin. Dan kecepatan gerak seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa yang keberatan membawa tubuhnya sendiri. Bagaimana dengan aji seipi angin itu, Paman? Apakah susah mempelajarinya? Dengan kemauan yang keras, tekad membaja, tak ada pelajaran yang susah di muka bumi ini. Nah, untuk bisa menguasai aji seipi angin, dibutuhkan latihan pernafasan dan pemusatan pikiran. Nah, ada satu cara yang sangat jitu untuk melatih kedua perabot itu. Besok malam, aku akan memberikan cara itu untuk kalian coba latih dengan baik, ya. Malam berikutnya, Arya Kamandanu datang lebih awal dari malam-malam sebelumnya. Wirot dan Empu Ranubaya sudah menunggu di halaman depan goa. Kali ini malam terasa lebih menyeramkan. Dada Arya Kamandanu berdebar kencang ketika Empu Ranubaya menyuruhnya duduk di atas tumpukan jerami kering. Nah, kalian sudah siap? Sudah, Guru. Sudah, Paman. Baik. Aji seipi angin ini dulu pernah diajarkan oleh almarhum guruku yang bernama Empu Sasi. Beliau tidak pernah bepergian naik kuda atau kereta.
Tapi beliau selalu sampai di tempat yang dituju lebih awal dari teman-temannya. Hal itu karena beliau berjalan dengan menggunakan kemampuan ilmu tersebut. Nah, Kamandanu dan kau Wirot, 3 hari yang lalu aku menyuruh agar kalian tidak tidur barang sekejap mata pun. Apa kalian sudah mematuhinya? Sudah, Paman. Sudah, Guru. Bagus, bagus. Sekarang ini kalian tentu mengantuk sekali, kan? Ya, tentu saja, Paman. Tapi saya berusaha untuk tidak tidur. Walaupun mata rasanya seperti dibubuhi tumbukan cabai rawit saking pedasnya. Dan kalian tentu malas berlatih malam ini, bukan? Ya, sungguh nyaman rasanya untuk tidur dalam keadaan kantuk seperti itu. Nah, marilah ikut aku. Kemana, Guru? Ke tempat tidur. Bagi mereka yang tidak sedang belajar olah kanuragan, tempat tidur yang nyaman adalah sebuah kasur yang empuk yang dipasang di atas ranjang kayu jati berukir. Iya kan? Tapi bagi mereka yang ingin menguasai ilmu seipi angin, tempat tidur yang paling baik adalah sebatang bambu betung yang tingginya melebihi pohon kelapa. Maksud Guru? Maksudku, pergunakanlah sebatang bambu ini untuk tidur malam ini. Masih belum jelas? Kalian berdua naik ke atas pohon bambu ini sampai ke ujungnya yang paling tinggi. Dan peluklah batang pohon bambu itu sambil berusahalah untuk tidur di atas sana. Oh, bagaimana? Bagaimana itu mungkin, Guru? Tak ada yang tak mungkin. Kalian coba saja dulu apa yang kukatakan ini. Kalau kalian tak ingin jatuh ya, maka kalian tak boleh tidur terlalu lelap. Bagaimana, Kamandanu? Apa lagi yang kau tunggu? Baiklah, Paman. Saya akan menuruti perintah Paman Ranubaya. Saya akan tidur di atas pucuk pohon bambu ini. Tinggi juga batang bambu ini. Kalau jatuh ke bawah sana, bisa remuk tulang-tulangku. Apa maksud Guru memberi pelajaran seperti ini? Jangan-jangan Guru hanya main-main saja. Soalnya aku tahu watak guruku. Di samping suka angin-anginan, dia juga senang bercanda. Senang bermain-main. Ngantuk sekali. Tapi bagaimana aku bisa tidur dengan cara seperti ini? Kakiku rasanya sudah mati dua-duanya. Aduh, sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Keringat dingin sudah mulai membasahi pakaianku. Aku bisa terjatuh kalau terus bertahan. Maaf, Guru. Saya tidak sanggup.
Saya masih mau hidup, Guru. Bagaimana, Wirot? Mengapa kau turun? Apakah kau sudah tidur terlelap di atas tempat tidurmu? Ampun, Guru. Saya tidak sanggup, Guru. Baik. Nah, mari ikutlah aku. Kau nanti akan melihat sendiri bagaimana ampuhnya kekuatan yang ditimbulkan dalam diri manusia yang mampu mengatasi ujian berat di atas pucuk pohon bambu. Empu Ranubaya lalu membawa Wirot ke tempat di mana Arya Kamandanu masih tergantung di atas pucuk pohon bambu. Dari bawah, nampak Arya Kamandanu bagaikan seekor kalong yang besar yang terperangkap jaring seorang pemburu. Oh, luar biasa Angger Kamandanu. Dia masih mampu bertahan di pucuk pohon bambu. Nah, ketahuilah Wirot. Anak Anggareksa ini mempunyai bakat besar di dalam hal olah kanuragan. Guru, saya khawatir dia nanti terjatuh, Guru. Saya sendiri merasakan betapa beratnya ujian ini. Kaki saya sampai kehilangan rasa. Tangan-tangan saya seperti kejang, Guru. Sudahlah, Wirot. Nanti akan kau saksikan sendiri sebuah tontonan keajaiban yang langka. Tapi kalau kau sekarang ini tidur, ya tentu kau tak akan melihatnya. Kakiku sudah mengejang semuanya. Mengejang sampai ke jari-jari kaki. Apakah aku akan bisa lulus dari ujian berat ini? Bagaimana kalau aku sampai terlelap? Tentu tubuhku akan hancur berantakan di bawah sana. Mataku sudah tidak tahan lagi. Mataku mau menutup saja. Berat sekali rasanya membuka kelopak mataku sekarang ini. Arya Kamandanu mencoba untuk terus bertahan, walaupun matanya terasa panas dan pedih menahan rasa kantuk. Seluruh tubuhnya mulai bergetar dan keringat dingin mengucur dengan deras. Dan akhirnya, Arya Kamandanu terlelap bagaikan terkena panas sirep. Tangannya terlepas dari batang bambu petung. Sementara itu, Wirot yang berada di bawah bersama Empu Ranubaya melihat tubuh Arya Kamandanu melayang ke bawah. Guru, lihat Angger Kamandanu. Diamlah, Wirot. Jangan bersuara apa-apa. Tapi Guru... Diam, kataku. Wirot ternganga keheranan melihat tubuh Arya Kamandanu melayang ringan ke bawah. Terasa lama tubuh itu mencapai tanah yang banyak ditumbuhi tanaman liar. Guru, Angger Kamandanu tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Tubuhnya masih utuh, Guru. Tentu saja tidak apa-apa, Wirot. Nah, kau tentu heran, bukan? Mari kita tolong Kamandanu keluar dari semak belukar itu. Dan nanti semuanya akan kujelaskan pada kalian. Jadi Angger Kamandanu tidak sadar begitu melayang dari atas pucuk bambu. Boleh dikatakan setengah sadar, Paman Wirot. Antara sadar dan tidak. Saya sudah pasrah, sudah masa bodoh. Nah, disitulah letak rahasianya. Antara sadar dan tidak. Dalam bahasa orang-orang tua disebut lali eling powatesane. Nah, dalam keadaan seperti itu, tubuh manusia akan kehilangan bobotnya. Semakin orang itu menguasai ilmu seipi angin ini,
semakin banyak kehilangan bobotnya. Maka tidak heran kalau ada orang berilmu tinggi mampu menyeberangi sungai ataupun masuk dalam kobaran api tanpa sedikit pun mempengaruhi keadaan tubuhnya. Nah, apa yang telah dialami Kamandanu merupakan bukti nyata dari apa yang telah kuajarkan ini. Nah, apakah sekarang kau masih meragukannya, Wirat? Tidak, Guru. Sekarang saya baru benar-benar meyakininya. Iya. Ya, di dalam dunia kependekaran, ilmu meringankan tubuh seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Setiap calon pendekar yang ingin menempuh pelajaran kanuragan tingkat tinggi, mau tidak mau harus melewati tahap ini. Apakah tidak ada cara lain selain tidur di atas pohon bambu, Paman? Ada. Tapi cara ini membutuhkan waktu yang agak lama. Wirat bisa menggunakan cara ini karena hati dan kepercayaannya masih setengah-setengah. Sekarang lihat apa yang ada di tanganku ini. Buah kelapa, Paman. Iya, buah kelapa. Nah, kau bisa mengganti alas tidurmu dengan buah kelapa, Wirat. Maksud Guru? Begini, ambillah buah kelapa seperti ini 7 biji, ya. Kemudian letakkan berjajar di tanah dan pergunakanlah untuk alas tidurmu setiap malam. Setiap malam? Ya. Sampai kapan, Guru? Sampai kau mengalami suatu keadaan seperti yang telah dialami Kamandanu baru saja tadi. Suatu keadaan antara sadar dan tidak. Baiklah. Saya akan mulai mencobanya, Guru. Iya. Lalu bagaimana dengan saya, Paman? Kau boleh meneruskan berlatih tidur di atas pucuk bambu, Kamandanu. Cara seperti ini cocok untukmu. Kau mempunyai keberanian dan tekad yang besar. Cara seperti yang dipakai Wirat boleh juga kau gunakan sekedar untuk melatih pintu kesadaranmu. Baik, Paman. Saya akan mengerjakan semua petunjuk Paman Ranubaya.